Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yang kedua atau di pertemuan kedua dengan mata pelajaran PPKN. Nah, hari ini materi kita adalah tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia. Dalam pembelajaran ini, indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian akan mampu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian. Nah, kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia. Pada pembelajaran minggu lalu, saya sudah menyampaikan bahwa Presiden itu tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh para menteri. Nah, menteri ini ada berbagai bidang, yakni ini yang pertama, ya. Urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kementerian itu ada urusan pemerintahan yang nomenklatur. Apa itu nomenklatur? Nomenklatur adalah secara tegas hal itu atau tugas kementerian itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, namun tidak dirincikan, berbeda dengan yang nomenklatur. Kalau nomenklatur itu mulai dari hal-hal kecil pun sudah dirinci di dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan yang bagian dua ini hanya disebutkan di dalam pasal-pasal atau di dalam pasal-pasal UUD 45. Kemudian yang ketiga adalah kementerian yang menangani penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Ini ya, sinkronisasi program pemerintah. Jadi pemerintah bekerja sama dengan berbagai bidang, dengan berbagai organisasi. Nah, kementerian ini yang menangani secara koordinasinya. Selain itu, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian. Jadi, para menteri ini tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dan saling membantu. Misalkan Kementerian Agama nanti bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Kesehatan. Apalagi sekarang lagi kondisi COVID seperti ini, maka semua kementerian itu harus berkoordinasi dengan baik, karena jika salah satu kementerian melakukan sebuah pernyataan yang berbeda tentang penanganan COVID ini, maka nantinya akan menjadi simpang siur. Nah, kemudian ini, selain kementerian, ada juga lembaga pemerintah non-kementerian atau yang disingkat dengan LPNK. Lembaga pemerintah ini turut serta membantu Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Ada banyak, namun di sini saya sebutkan salah satunya ada Arsip Nasional Republik Indonesia. Lembaga pemerintah di dalam ANRI ini membantu Presiden atau membantu kepemerintahan untuk mengarsipkan segala macam dokumen, mulai dari misalkan ada naskah-naskah kuno yang bercecer ya, yang tercecer di Indonesia, itu diambil, dihimpun, kemudian dijadikan satu di dalam arsip nasional, termasuk naskah-naskah kuno yang sudah dibawa oleh Belanda ketika dalam masa penjajahan. Yang kedua, ada Badan Intelijen Negara. Siapa sih yang tidak tahu BIN ya? BIN ini kalau kita mungkin kenalnya mata-mata ya, secara kasarnya seperti itu. Tetapi sebenarnya pekerjaan Badan Intelijen Negara ini lebih dari mata-mata. Kemudian ada Badan Informasi Geospasial, Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini Badan Kepegawaian Negara kalau kalian mengikuti PNS, nah itu nanti yang mengurusi adalah Badan Kepegawaian Negara ini. Nah, selanjutnya
Materi tentang kementerian sebenarnya minggu lalu sudah kalian pelajari, ya, termasuk tugas yang sudah kalian kerjakan. Sebagian sudah saya cek, tugas untuk menulis Kementerian Republik Indonesia yang saat ini membantu Presiden Jokowi dalam menjalankan kepemerintahan di Indonesia. Kalian semua sudah hebat, sudah melaksanakan dan mencatat semuanya. Nah, setelah itu, baca lebih teliti lagi tentang tugas yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Jangan sampai hanya ditulis, tapi juga dibaca dan dipahami. Selanjutnya, setelah ini perhatikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.